Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hujan deras mengguyur tanpa henti menyebabkan ratusan rumah di Kecamatan Sarudik dan Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga terendam banjir. Akses jalan lintas Sumatera di Kampung Baru Mandailing Natal ambles sedalam 2 meter. Pengguna jalan harus melintas dengan hati-hati. Diduga kurang promosi, ajang Aquabike Jet Ski World Championship 2024 di Danau Toba Parapat, Kabupaten Simalungun sepi pengunjung. Ratusan rumah warga di Kecamatan Sarudik dan Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga terendam banjir. Banjir yang menerjang wilayah di perbatasan Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah itu terjadi setelah hujan deras yang mengguyur sejak Sabtu malam. Banjir melanda daerah perbatasan antara Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah pada hari Minggu dini hari. Menurut warga, banjir ini terjadi setelah kedua daerah ini diguyur hujan deras dengan intensitas tinggi sejak Sabtu malam. Akibatnya debit air tidak bisa tertampung oleh drainase. Kondisi ini semakin diperparah karena air laut sedang pasang. Ketinggian banjir mencapai pinggang orang dewasa. Ini terjadi semalam mulai dari sekitar jam 10, jam 11 hujan deras. Jadi puncaknya itu di jam dini hari, jam 2 dini hari semalam. Baru kali ini terjadi dan hampir 1 meter lah. Itu diperkirakan sampai sepinggang orang dewasa tadi. Sepinggang orang dewasa. Hingga Minggu pagi, banjir yang merendam belum juga surut. Warga yang akan melaksanakan ibadah ke gereja terpaksa harus naik sekoci yang disediakan oleh BPBD setempat. Warga berharap pemerintah di kedua daerah yang dilanda banjir itu dapat memberikan solusi untuk mengatasi musibah ini. Tim Liputan melaporkan. Aparat Polsek Medan Tembung mengungkap kasus kematian seorang wanita yang berusia 42 tahun yang ditemukan warga di Desa Medan Estat, Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang 12 November lalu. 4 orang pelaku ditangkap petugas. Motif pelaku utama diduga cemburu karena korban memiliki hubungan dengan suaminya. Belum diketahui sama polisi. Polisi menangkap 4 orang, seorang diantaranya wanita bernama Mariani, berusia 49 tahun. Mereka diduga terlibat penganiayaan hingga korban bernama Dameriah Tatarigan, berusia 42 tahun meninggal dunia. Jasad korban ditemukan warga di tumpukan sampah di Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang pada 12 November lalu. Hasil autopsi menyebutkan ada luka pada bagian leher korban. Dari hasil penyelidikan, kematian korban karena pembunuhan berlatar belakang cemburu dari pelaku utama bernama Mariani. Diduga korban memiliki hubungan asmara dengan suaminya yang bernama Dedi. Kapolsek Medan Tembung menjelaskan penganiayaan korban berawal dari informasi keluarga pelaku kepada tersangka Mariani bahwa korban akan menemui suami pelaku. Pelaku bersama 2 tersangka lainnya kemudian mendatangi lokasi pertemuan korban dan suaminya. Di lokasi tersebut, para pelaku menganiaya korban hingga meninggal dunia. Mereka kemudian membuang jasad korban di tumpukan sampah di Kecamatan Percut Seituan. Eksekutornya langsung, ya, pelaku Mariani ini yang langsung melakukan penganiayaan terhadap korban. Ya, sedangkan Dedi, 37 tahun, alamat Jalan Sahati Gang Buntu, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Medan Perjuangan, adalah suami daripada pelaku Mariani tersebut. Perannya, ya, pelaku yang bernama Dedi ini yang merupakan suami dari pelaku utama Mariani, ya, perannya dia ikut mengantarkan korban dan sekaligus membuang korban di pinggir jalan.
Akibat peristiwa ini, keempat tersangka terancam pasal 338 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Pencurian sepeda motor di rumah kos mahasiswi di Jalan Dr. Mansur, Gang Saudara, Kota Medan terekam kamera pengawas. Satu dari dua orang pelaku diduga menggunakan pistol saat beraksi. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan dua orang pelaku, salah satu diantaranya menggenggam senjata mirip pistol, masuk ke dalam rumah kos. Sebelum membawa kabur sepeda motor curian, pelaku sempat mengecek satu persatu kamar kos yang dihuni mahasiswi. Melihat situasi aman, seorang pelaku mengeluarkan sepeda motor yang diparkir di lorong kamar. Sementara rekannya yang menggenggam senjata api menunggu di pintu masuk sambil melihat situasi. Dibobol, sama keretanya juga, katanya gembolnya juga dibobol. Berarti kondisi sepeda motornya itu dikunci stang, dikunci ganda, sama gembok juga. Itu juga cakranya juga dibobol. Kejadiannya malam pas siang? Pagi, setengah 6, 5.18. Situasi di kos-kosan itu seperti apa, Kak? Sepi. Lagi sepi atau lagi sepi. tidur? Mungkin udah tahu kan Pak, kalau jam segitu belum ada yang bangun gitu Pak. Dari CCTV yang kita lihat itu pelakunya berapa orang? 2 orang. Membawa apa? Membawa pistol semacam senjata. Berarti nggak ada sempat yang kepergok? Kepergok ada Pak ini. Oh, sempat ditodong sama senjata? Enggak ditodong sih Pak, karena dikunci di depan jadi dikunci aja. Oh, dia Tinggalan kunci di depan. dikurung lah dia ya. Nah, ini sempat mau dibuka juga di apa kan ini pintunya. Kasus pencurian sepeda motor ini sudah dilaporkan ke Polrestabes Medan. Korban berharap kedua pelaku bisa segera ditangkap. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Kasus pembunuhan balita oleh ibu kandungnya sendiri di Deli Serdang terus berlanjut. Polisi akan membawa tersangka ke rumah sakit jiwa untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka Husni Hulki berusia 29 tahun. Tersangka ditangkap polisi karena tega melakukan pembunuhan terhadap 2 anaknya yang masih balita dalam kurun waktu yang berbeda. Pembunuhan pertama terjadi pada tahun 2020, sedangkan pembunuhan kedua terjadi pada 29 Oktober 2024. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pelabuhan Belawan menyatakan tersangka menjalani pemeriksaan kejiwaan pada hari Senin 18 November 2024. Hari ini akan kita antarkan ke rumah sakit jiwa untuk dilakukan observasi pemeriksaan kejiwaannya. Setelah itu kita tunggu hasil dari dokter kejiwaan. Nah, setelah kita lakukan kejiwaan nanti mungkin kita akan lakukan rekonstruksi. Nah, rekonstruksi terhadap Susna. Nah, kemudian kita lakukan pemberkasan dan berkasnya akan kirim ke jaksa. Bang, untuk sampai saat ini memang cuma satu tersangka yang ditetapkan? Ya, untuk saat sekarang ini masih kita tetapkan tersangkanya masih Susna. Untuk sementara, tersangka dikenakan pasal tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 3 hingga 15 tahun kurungan penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang.